Perkenalkan, nama saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 1986. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan alat ukur dimensi. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Sedangkan mengukur adalah kegiatan mengaitkan angka secara empiris dan objektif pada suatu objek atau kejadian nyata, yang nantinya angka tersebut akan memberikan gambaran jelas terhadap objek atau kejadian nyata yang telah diukur tadi. Alat ukur berdasarkan disiplin kerjanya dibagi menjadi 4. Yang pertama alat ukur dimensi, yang kedua alat ukur massa, yang ketiga alat ukur mekanik, dan yang keempat alat ukur listrik. Beberapa contoh dari alat ukur dimensi. Yang pertama jangka sorong, yang digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi dari suatu benda dengan satuannya milimeter. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama, rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol pengunci, skala utama, skala nonius, tungkai ukur kedalaman, dan benda yang diukur. Yang kedua adalah jangka sorong dial yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, lebar celah, tebal, dan panjang dari suatu benda. Bagian-bagian dari jangka sorong dial ada rahang atas, rahang bawah, pengunci rahang, dial dan indikatornya, pengunci dial, skala, dan batang ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Daryansa, NPM 19087. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur mikrometer. Mikrometer adalah salah satu alat ukur presisi yang memakai petunjuk berskala. Lalu mikrometer bekerja dengan prinsip merubah gerak rotasi menjadi gerak translasi. Mikrometer memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar, yaitu sekitar 0,001 mm. Lalu skala pada mikrometer ada dua bagian, yaitu yang pertama silinder tetap atau skala tetap, yang kedua sarung atau silinder yang bisa disebut skala putar. Lalu ada bagian-bagian mikrometer. Yang pertama ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, lalu ada pemutar, pengunci, dan frame yang berbentuk U. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang satuan dasar. Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran pada sebuah sistem besaran fisik. Definisi dari setiap satuan dasar dapat berubah-ubah karena adanya penelitian dan menemukan definisi yang lebih akurat. Lalu ilmu pengetahuan dan teknik menggunakan dua jenis satuan, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Contoh-contoh satuan dasar adalah panjang, massa, waktu, dan kuat arus. Lalu satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dari sebuah besaran turunan dalam sebuah sistem, contohnya luas, volume, massa jenis, kecepatan, dan lain-lain. Saya Delia Hernalisa Agustin, NPM 190320100104. Saya di sini akan menjelaskan tentang mesin Fries. Mesin Fries adalah mesin perkakas yang cara pengerjaannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar. Pisau Fries ini dipasang pada sumbu atau arbor mesin dengan alat pendukung arbor. Pisau ini akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Banyaknya putaran dan gerakan pada arbor mesin dapat diatur oleh operator mesin Fries sesuai dengan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabigo, NPM 19083. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin Fries. Yang pertama, spindle utama. Spindle utama merupakan bagian terpenting dari mesin milling atau tempat untuk mencekam alat potong. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vertical spindle, horizontal spindle, dan universal spindle. Yang kedua ada meja atau table. Meja atau table merupakan bagian mesin milling atau tempat untuk clamping device atau benda kerja. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fixed table, swivel table, dan compound table.
Yang ketiga ada motor drive. Motor drive merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain seperti spindle utama, meja atau feeding, dan pendingin atau cooling. Pada mesin milling sedikitnya terdapat 3 buah motor, yaitu motor spindle utama, motor gerakan pemakan atau feeding, dan motor pendingin atau cooling. Yang keempat ada transmisi. Transmisi merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Yang kelima ada kni. Kni merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan, pemakan atau feeding. Yang keenam ada kolom atau tiang. Kolom atau tiang merupakan badan dari mesin, tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Yang ketujuh, base atau dasar, merupakan bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang, tempat cairan pendingin tersebut berada. Yang kedelapan, kontrol. Kontrol merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada 2 sistem kontrol, yaitu mekanik dan elektrik. Lalu saya akan menjelaskan hasil bentuk pengfriesan dan prinsip kerja mesin fries. Mesin fries menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan cara pengerjaannya. Adapun bentuk-bentuk yang dapat dihasilkan oleh mesin fries antara lain bidang rata datar, bidang rata miring menyudut, bidang siku, bidang sejajar, alur lurus atau melingkar, segi beraturan atau tidak beraturan, dan lain-lain. Gerakan memotong terjadi saat alat potong berputar diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja. Gerakan pemakanan adalah gerakan alat potong di sepanjang area pemotongan. Gerakan ini biasanya berbentuk lurus atau melingkar. Gerakan pengikat adalah gerakan menekan benda kerja dan alat potong untuk memungkinkan sisi potong agar dapat dengan mudah memotong benda kerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Amanullah, NPM 1991. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis mesin fries. Yang pertama ada mesin fries horizontal. Mesin fries yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi datar. Mesin fries ini merupakan tipe kni, namun bentuk mesin fries ini sama dengan mesin fries universal. Biasanya mesin fries ini digunakan untuk mengerjakan permukaan datar dan alur. Tipe lain dari mesin fries ini adalah tipe bed. Tipe bed lebih kuat dikarenakan meja kerja ditahan sepenuhnya oleh sadel yang terpasang pada lantai. Yang kedua ada mesin fries vertikal. Mesin fries ini poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi tegak. Poros utama mesin fries ini dipasang pada kepala tegak. Posisi kepala tegak dapat dimiringkan ke kanan dan ke kiri maksimal 60 derajat. Mesin fries ini biasanya digunakan untuk mengerjakan permukaan bersudut, beralur, datar, melubang, dan melingkar. Yang ketiga ada mesin fries universal. Mesin fries ini pada dasarnya adalah gabungan dari mesin fries horizontal dan mesin fries vertikal. Mesin fries ini dapat mengerjakan pengfriesan muka, datar, spiral, roda gigi, pengeboran, primer, serta pembuatan alur dalam dan alur luar. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, mesin fries ini dilengkapi peralatan tambahan yang mudah diganti, digeser, dan dipindahkan. Mesin fries ini peralatan tambahannya berupa meja miring, meja putar, meja siku, dan kepala spindle tegak.
Berikutnya adalah jenis-jenis pisau frais. Terdapat beberapa jenis-jenis pisau frais. Yang pertama adalah pisau frais sisi. Digunakan untuk mengefrais permukaan datar benda kerja dengan menggunakan mesin frais horizontal. Dalam pemakaiannya, pisau frais ini terdapat 3 tipe, yaitu tipe H untuk baja keras, tipe N untuk baja normal atau sedang, dan tipe W untuk baja lunak. Yang kedua adalah pisau frais muka. Pisau ini mempunyai 2 arah sisi pemotongan, yaitu sisi muka dan sisi samping. Pisau ini digunakan untuk menfrais permukaan mendatar dan tegak benda kerja dengan menggunakan mesin frais vertikal. Yang ketiga adalah pisau frais alur sisi dan muka. Disebut juga dengan pisau frais celah atau slotting cutter. Gunanya untuk membuat alur atau celah dengan menggunakan mesin frais horizontal. Yang keempat adalah pisau frais gergaji. Disebut juga dengan pisau belah atau slitting cutter. Digunakan untuk membelah atau memotong benda kerja dan membuat alur. Yang kelima adalah pisau frais pembentuk. Disebut juga dengan form milling cutter, digunakan untuk membentuk permukaan benda kerja. Yang keenam adalah pisau frais roda gigi, digunakan untuk membuat roda gigi. Pisau ini terdapat 2 jenis ukuran, yaitu sistem modul untuk ukuran milimeter dan sistem DP atau diameter pitch untuk ukuran inci. Yang ketujuh adalah pisau frais sudut, digunakan untuk membuat permukaan bersudut. Pisau ini ada 2 macam, yaitu pisau frais bersudut tunggal dan pisau frais bersudut ganda. Yang kedelapan adalah pisau frais jari, disebut juga dengan end mill cutter, digunakan untuk membuat alur, pembesaran lubang, dan pembuatan permukaan bertingkat. Mata pisau terdapat pada bagian muka dan bagian samping. Yang terakhir adalah pisau frais alur T dan alur bersudut. Pisau frais alur T mempunyai mata pemotong pada bagian muka, belakang, dan samping. Pisau alur bersudut digunakan untuk membuat alur berbentuk sudut. Mata potong pisau terdapat pada bagian depan dan sampingnya.